Masih semangat? Kalau kita menari sekali lagi gimana? Boleh enggak? Ya? Kita lagu yang tadi, yang awal, yang kita nari itu apa? Ebenezer Shalom. Saudara, Sukot itu adalah, salah satunya adalah perayaan sukacita. Tuhan suruh bersukacita. Bersukacita, ya. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, ada beberapa perayaan yang Tuhan minta dilakukan turun-temurun. Ada 3 perayaan besar, bukan hari raya, perayaan besar. Pertama adalah perayaan roti tidak beragi. Kemudian perayaan Pentakosta. Dan yang ketiga adalah perayaan Sukot atau perayaan Tabernakel. Saudara, semua perayaan yang ada di Alkitab itu adalah sebuah gambaran atau sebuah nubuatan yang akan terjadi, saudara. Ya. Kita sedang memasuki dan akan memasuki, saudara, yang namanya perayaan Sukot. Di bumi kita merayakan Sukot. Sesungguhnya di depan kita akan masuk kepada Sukot yang sebenarnya. Sukot itu adalah juga tabernakel. Kemahnya Tuhan. Saya menanti-nantikan hari-hari ini. Saat-saat di mana saya akan masuk ke dalam tabernakelnya Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud dengan Sukot. Tuhan akan mengestablis tabernakel, kemah nanti di bumi ini pada saat kerajaan 1000 tahun. Saya mau Bapak Ibu punya gambaran betapa ajaibnya Tuhan kita itu telah menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Amin. Ada rencana Tuhan yang sangat ajaib, yang luar biasa di dalam setiap hari-hari perayaan. Seperti saudara tahu, ketika Tuhan berkata kepada Israel, rayakan roti tidak beragi. Yang didahului sebelumnya Paskah. Itu adalah pada saat Yesus dikorbankan menjadi domba Paskah. Rayakan Pentakosta. Itu adalah pada saat Allah menaruh hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Yaitu melalui turunnya Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ya. Kita sebelum masuk ke bahan, kita mau nyanyikan dulu Ebenezer Shalom. Ayo bangkit berdiri. Saudara tadi sudah perang. Saudara sekarang ya mau dicas dulu nih, dicas dulu. Ya, ayo mana? Ya bawah ada. Ebenezer Shalom Aleichem. Ebenezer Shalom Aleichem. Ebenezer Shalom 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 Aleichem. Ebenezer Shalom Aleichem. Ebenezer Shalom Aleichem. Ebenezer Shalom Aleichem. Ebenezer Shalom 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 Aleichem. Ebenezer Shalom. Sebentar saudara, saudara udah lapar? Yang di belakang udah lapar? Belum toh? Masih kuat? Saudara, kalau orang Israel merayakan Sukot, itu 7 hari ditambah 1 hari. Nanti kita akan bahas. 7 hari ditambah 1 hari. Mereka bersukacita. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Amin. Saudara bukan hanya dituntun dari tanah Mesir oleh Tuhan. Saudara dikeluarkan dari perbudakan dosa. Saudara dikeluarkan dari kematian menuju kepada kehidupan yang kekal. Yesus berkata apa? Ketika murid-muridnya kembali, guru, iblis-iblis itu tunduk kepada kami. Tapi Tuhan bilang, jangan bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di mana? Itu yang harus kita bersukacita, saudara. Amin.
Ya, oke, ya, lagu. Aveni Shalom Aleichem, Aveni Shalom Aleichem, Aveni Shalom Aleichem. Boleh atas lengan dari keluarga sama-sama. Aveni Shalom Aleichem. Shalom Indonesia. Aveni Shalom. Shalom dunia. Aveni Shalom Aleichem. Aveni Shalom. Shalom Aleichem. Aveni Shalom Aleichem. Aveni Shalom Aleichem. Mari nari sekali lagi. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Aveni Shalom. Shalom. Ku bawa berita sejahtera. Yes. Ku bawa berita sejahtera. Covid bawa berita Indonesia sembuh. Ku bawa berita sejahtera. 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 Berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar saudara, supaya kita bisa mempersiapkan diri bahwa sesungguhnya Tuhan menyiapkan bagi kita, memberikan kepada kita Sukot. Ya. Ya bisa slide-nya. Saudara, Sukot atau perayaan tabernakel sebenarnya. Atau perayaan pondok daun. Ya, bukan pondok Daud, pondok daun, ya. Kenapa disebut pondok daun? Karena memang seperti ayah tadi udah jelaskan, mereka membuat pondok-pondok, ya. Mari kita lihat dulu di Alkitab, ya. Sukot, ya. Lanjut. Sukot itu sama dengan hari raya pondok daun atau tabernakel atau hari raya menuai. Atau juga hari raya panen, ya. Jadi, nah di dalam Alkitab, di dalam Imamat 23, ya, Sukot dalam Alkitab, slide-nya saja, slide ketiga. Ya, coba kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Katakanlah pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Dan pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Selanjutnya. Oke. 1, 2, ya. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok. Pelepah-pelepah, pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Disuruh 7 hari loh, kita baru 1 jam, baru 2 jam ya. Ya, lanjut ya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa akulah telah menyuruh. Selama aku menuntun. Nah, ini adalah perintah Tuhan kepada Musa. Untuk Musa memerintahkan kepada orang Israel secara turun-temurun bahwa mereka harus membuat suatu perayaan besar. Nah, saudara juga nanti bisa baca di Alkitab bahwa di dalam Alkitab dikatakan ada 3 kali dalam setahun semua pria di Israel harus menghadap Tuhan di Yerusalem.
Harus. Mereka yang tidak menghadap Tuhan dihapus. Salah satunya adalah Sukot. Salah satunya adalah perayaan tabernakel. Kenapa Tuhan begitu serius dengan yang namanya perayaan tabernakel, Sukot atau Pondok Daun? Karena di dalam semua perayaan yang Tuhan berikan kepada orang Israel, saudara, itu hanyalah merupakan gambaran, ya, hanyalah merupakan gambaran dari sesuatu yang Tuhan akan lakukan di depan yang digenapi melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat apa itu perayaan Sukot. Yang pertama, Sukot berarti perayaan kesetiaan Tuhan. Bisa ditampilkan? Sukot adalah perayaan kesetiaan Tuhan. Yang menjadi tema utama dari Sukot adalah kesetiaan Tuhan. Dikatakan di Imamat 23 ayat 42 sampai 43. Ya. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ketika orang Israel sedang merayakan Sukot, ya mungkin slide-nya saja terus, nggak usah foto saya. Gak ada di bawah kan orang? Gak ada kan? Ya, slide-nya aja supaya orang bisa tangkap. Coba kita renungkan, saudara. Apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, amin. Tuhan membelah laut. Selama di dalam perjalanan, Tuhan menyertai mereka. Penyertaan Tuhan begitu nyata, di mana sampai mata jasmani mereka bisa melihat melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ini yang Tuhan mau katakan. Ketika kita merayakan Sukot, kita tahu ada Tuhan yang selalu akan melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam hidup kita. Amin. Itu maknanya saudara merayakan Sukot. Kita kudu sadar, kita kudu aware. Kalau kita bisa melihat Tuhan, ada Tuhan yang siap sedia melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bahkan laut pun dibelah supaya umatnya bisa lolos. Kalau kau dan saya punya laut di depanmu, yang tidak mungkin menurutmu engkau lewati, yang kau seberangi. Sukot ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, sebagaimana engkau melakukan membelah laut merah. Laut merah tak? Laut merah. Engkau bisa membelah laut yang ada di hadapanku saat ini. Kesetiaan Tuhan ketika Tuhan menuntun Israel keluar dari tanah Mesir adalah, saudara, apa lagi? Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sendirian.
Dia selalu menyertai. Kita bisa melihat keajaiban yang lain yang terjadi ketika Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir adalah apa, saudara? Alkitab berkata, baju yang mereka pakai tidak menjadi lapuk. Sandal yang mereka pakai, kasut yang mereka pakai tidak menjadi rusak. 40 tahun loh, saudara. Artinya apa? Artinya ada pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Selama mereka di padang gurun, mereka tidak perlu menanam dan tidak perlu menyabit, tetapi mereka disediakan oleh Tuhan. Apa yang harus mereka makan dan apa yang harus mereka minum, Tuhan sediakan. Tetapi kita juga perlu belajar. Dari Sukot adalah, jangan tiru apa yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu tidak percaya dengan Tuhan. Kadang dalam hidup kita, saudara pernah merasakan ditolong Tuhan. Saudara pernah merasakan disertai oleh Tuhan. Tapi mungkin ada kalanya di kesempatan berikutnya, kita tidak melihat Tuhan. Kita tidak merasakan. Daud berkata, saudara, Daud selalu mengingat-ingat apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Amin. Ketika Israel menghadapi mereka haus, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka lupa bahwa laut pun Tuhan belah demi mereka. Mereka lupa ada tiang awan yang setiap hari mereka bisa lihat. Ada tiang api yang setiap malam mereka bisa lihat. Mereka melupakan itu, saudara. Di depan matanya padahal. Kita pun kerap kali seperti itu. Pertolongan demi pertolongan Tuhan sudah kita alami. Tapi begitu ada masalah sedikit saja, dengan gampangnya kita kadang berbalik meninggalkan Tuhan atau mau tidak percaya. Tuhan berkata, 10 kali mereka mencobai aku. Ini pelajaran yang kita terima di Sukot ini, saudara. Kemudian apalagi yang Tuhan lakukan, kasih setia Tuhan. Air selalu tersedia, bahkan air bisa keluar dari gunung batu. Yang tidak mungkin, saudara. Kalau engkau percaya, dan saya percaya, sekalipun tidak mungkin menurutmu engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, asal engkau saja percaya dan memandang kepada Dia, impossible things become possible. Amin. Impossible things become possible. Tapi dibutuhkan suatu hati, suatu mata yang selalu melihat Tuhan, yang selalu percaya tanpa curiga. Apa masalahnya orang Israel, saudara? Mereka itu selalu curiga dengan Tuhan. Curiga dengan Musa. Baru sedikit belum ada air langsung. Oh, kita ini sengaja dibawa ke sini mau mati, ini ceritanya nih. Apa tidak ada kuburan di Mesir? Bisa enggak percaya kepada Tuhan? Tidak curiga. Saya mengingat bagaimana pertama kali saya mengalami sebuah terobosan. Waktu itu saya ada dalam kondisi sangat susah. Saya berdoa waktu itu tahun 93, 94. Untuk sebuah pekerjaan. Segala cara sudah saya lakukan. Doa, ya puasa, semua sudah saya lakukan. Sampai pada satu titik, saudara. Cara melihat saya kepada Tuhan, saya rubah.
Saya tidak lagi berdoa. Saya tidak lagi meminta. Saya cukup bilang begini, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihiku. Yang tidak ada, demi aku, Engkau bisa bikin ada. Ada sebuah paradigma yang berubah, ada satu keyakinan yang berubah di dalam hati saya. Ketika saya bisa melihat Tuhan, saya bilang, karena begitu cintamu kepada saya, demi saya, yang tidak ada hari ini yang aku perlukan, Engkau bisa bikin ada. Waktu itu saudara saya di Medan tahun 93, 94. Saya lulus dari Fakultas Telekomunikasi, saya berdoa untuk sebuah perusahaan telekomunikasi. Waktu itu cuma ada 2 pilihan, Telkom sama Indosat, dan tidak terima pegawai pada saat itu. Saya pengen di perusahaan telekomunikasi. Tapi sudah tidak ada. Begitu saya bilang, Engkau sanggup. Bila perlu nih istilah saya saudara. Demi saya, dia turunkan dari surga perusahaan buat saya. Amin. Tidak lama, seminggu sejak saya katakan itu saudara. Tiba-tiba dari Jakarta buka cabang di Medan, merekrut orang. Dan yang direkrut cuma 2. Dibuka, betul-betul dibuka di sana, bukan direkrut untuk dibawa ke sini. Dibuka di sana. Jadilah kami di sana pegawainya 2 orang. Jadi, kalau kita bisa merubah cara melihat kita kepada Tuhan. Kalau kita baca di Yeremia, ada satu ayat saya sangat suka ayatnya. Dikatakan Tuhan senang kalau kita mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah yang menunjukkan kasih setia. Pernah baca ayatnya? Pernah baca ayatnya? Yeremia 37 kalau nggak salah, 39 something. Jadi yang Tuhan begini loh, kalau saudara melihat seseorang, cara melihat saudara udah curiga, orang itu suka nggak? Suka nggak? Nggak suka saudara. Tapi kalau saudara melihat seseorang, saudara trust, artinya saudara nggak punya pikiran negatif bahwa dia akan berbuat buruk, maka orang itu akan sangat suka dengan saudara. Misalkan kalau kita punya anak di rumah ya, kalau anak kita kita tegur gitu ya, langsung berpikir, papa jahat, papa nggak ngerti. Enak nggak perasaan kita? Tapi kalau ada anak kita tegur, ya saya senang anak-anak saya Mikaela yang kecil itu ya. Pernah dia buat video, saudara. Saya nggak tahu siapa yang upload di Facebook saya, di Facebook saya. Dia terus dia bilang, aku ditegur papaku, aku dimarahi karena aku main YouTube. Tapi aku dididik sama papaku. Waktu saya lihat itu, saudara, pengen rasanya ku cium nih keliling mukanya tuh, dari atas ke bawah keliling. Karena dia tidak curiga. Paham sampai sana? Tuhan mau, saudara, ketika kita melakukan perjalanan, sebenarnya kita sedang melakukan perjalanan hari-hari ini, amin? Kita sedang menuju suatu tempat, suatu kemah abadi, yaitu tabernakelnya Tuhan. Dia mau ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada suatu hati yang manis, sikap yang manis, yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam padang gurun, saudara, Tuhan menunjukkan keintiman kepada orang Israel. Saudara, semakin saudara intim dengan Tuhan, maka semakin saudara tidak bisa macam-macam, betul nggak? Itu? Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel ketika mereka melakukan perjalanan, kira-kira yang memberontak dibiarin nggak? Hah? Dibiarin atau akan? Contoh, yang memberontak, Korah. Diselesaikan kan? Selesaikan, saudara. Ini peringatan buat kita, saudara. Kalau saudara makin dekat dengan Tuhan,
maka saudara semakin menjaga hati, menjaga diri. Betul ya? Nah, itu yang Tuhan sampaikan, salah satu arti daripada Sukot. Kasih setia Tuhan. Tetapi berapa banyak orang di Israel pada saat itu yang menikmati kasih setia Tuhan. Yang sampai ke tanah Kanaan. Gak banyak. Betul ya? Alkitab mencatat 2 nama. Usia 20 tahun ke atas. Selebihnya usia di bawah itu, saudara. Di tengah-tengah keajaiban, ya, di tengah-tengah proteksi Tuhan, di tengah-tengah sign and wonder, di tengah-tengah kehadiran Tuhan yang begitu nyata, ternyata tidak banyak yang sampai. Saya berdoa tidak ada kita di tempat ini yang tidak sampai, amin. Tapi kita semua sampai, amin. Coba katakan ke sebelahmu, engkau akan sampai. Merayakan Sukot nanti di rumah Tuhan. Ya, amin. Jadi pastikan dirimu, pastikan sebelahmu ikut merayakan Sukot di dalam kekekalan. Amin. Jadi yang kita rayakan hari ini hanya gambaran, saudara. Bukan ini akhirnya. Ini hanya gambaran. Yang saya yakin, kalau kita dengar kemarin, siapa yang ibadah kemarin, hari Sabtu? Dia bilang, sampai tahun 2024, penyembahan di tembok ratapan. Saudara paham maksudnya itu apa? Karena setelah itu mereka kemungkinan, in terjemahan saya, akan punya bait suci. Ya, jadi mereka sudah tidak di tembok ratapan lagi. Saya hari-hari ini, saudara, kalau saya lihat itu, dan saya lihat YouTube yang dulu, yang Bereshit, ya, semakin dekat ke Sukot yang sesungguhnya, saya semakin exciting, saudara. Karena sebentar lagi saya akan merayakan Sukot bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat, Sukot ya, sebentar, belum. Lihat selanjutnya nih. Yang tadi, sorry. Coba, kalau Mazmur 27 ayat 5, ya dikatakan, pada masa susah, Dia menyimpan saya atau menyembunyikan saya di dalam pavilion. Tahu pavilion? Rumah. Dalam bahasa Ibrani itu ada sukkah. Sukot berasal dari kata suka, ya. Atau di dalam in secret place, di dalam tabernakelnya Tuhan, aku disembunyikan. Kalau kita, saudara, mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang senang melindungi kita, yang senang memberikan rasa nyaman kepada kita. Bahkan ayat ini berkata, engkau dan saya ditaruh di secret place, yaitu di dalam tabernakelnya sendiri, di dalam rumahnya sendiri, untuk engkau aman dari semua masa susah. Bisa dimengerti? Ada ayatnya dikatakan yang lain lagi, saudara. Kalau saudara dan saya membuat dirimu tinggal di rumah Tuhan, maka keributan yang ada di luar, kegoncangan yang ada di luar tidak akan bisa menyentuhmu. Amin. Bayangkan kalau saudara sedang berada di sebuah rumah yang kokoh. Rumah yang kokoh. Ada petir, ada badai di luar, ada hujan. Saudara perlu takut enggak? Mereka yang tinggal di rumah, mereka yang tinggal di secret place daripada tabernakelnya Tuhan, perlu takut terhadap goncangan enggak? Tidak perlu, saudara. Tadi kita udah perang tadi, masalah COVID, saudara. Saat ini terjadi kegoncangan di mana-mana. Kegoncangan ekonomi, kesulitan. Bahkan orang sekarang pada ketakutan.
Ya, nggak berani keluar rumah, takut terpapar. Alkitab berkata, ini akan terus terjadi, saudara. Kemarin saya mendengarkan nubuatan hamba Tuhan tahun 2021. Akan terus digoncang sampai engkau dan saya merasa tidak tergoncangkan. Tuhan menginginkan kita tinggal di dalam tabernakelnya Dia. Dia menyiapkan bagi kita sebuah secret place, tempat rahasia, di mana ketika badai, kesulitan lewat datang, engkau ada di sana. Engkau dan saya ada di sana. Siapa yang mau di sana? Makanya sekarang ya, saya bangun pagi, saya selalu bilang, Tuhan, hari ini aku mau tinggal di hadirat-Mu, di tabernakel-Mu, di rumah-Mu. Amin. Coba katakan sama-sama, Tuhan, mulai hari ini aku mau selalu tinggal di tabernakel-Mu, di secret place-Mu, sehingga kegoncangan apapun yang ada di luar, kesulitan apapun yang ada di luar, itu tidak akan mendekat kepadaku. Karena aku tinggal di dalam tabernakel-Mu. Itu ya. Terus yang kedua, saudara. Sukot adalah perayaan sukacita. Ya. Oke. Nah, dikatakan di sini, ya, ada 3 perintah dalam Taurat untuk orang selalu bersukacita. Ulangan Imamat 23 atau 40, kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan. Enggak yang tadi, yang tadi. Bersukaria dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. 14 yang ulang 16, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersuka dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita selalu bersuka, saudara. Ada kitab Amsal berkata begini, bersukalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Saudara tahu nggak kalau sukacita itu pilihan? Perasaan gembira itu pilihan. Saudara mau bergembira setiap hari? Saya kasih tahu caranya, saudara. Saudara bisa bergembira setiap hari, sekalipun engkau sedang dalam masalah. Karena begini, karena sesungguhnya perasaan itu bodoh. Perasaan itu tidak bisa membedakan benar atau salah. Bisa tangkap di sana? Perasaan itu bisa diset. Perasaanmu mengikuti apa yang ada dalam pikiranmu. Jadi perasaan itu enggak mengerti apa-apa. Dia cuma ikut, di pikiranmu ada apa, dia ikut. Kalau di pikiranmu, kau pikir engkau beruntung, maka perasaanmu gembira. Tapi kalau di pikiranmu, engkau berpikir engkau orang yang rugi, orang yang malang, orang yang kesulitan, orang yang tidak berguna, maka perasaanmu akan mengikuti. Contoh misalkan begini, saya kasih contoh ya. Saudara ditelepon, penipu, ya kan? Ibu tahu nggak? Ibu terpilih dapat hadiah. Berapa Pak? Dapat 100 juta. Oh ya, senang kan? Nah tapi ibu harus transfer dulu, ibu ke ATM. Itu orang dengan gembira pergi ke ATM. Transfer duit. Saya mau tanya, ternyata dia ketipu kan? Saya mau tanya, ketika dia terima telepon itu, dia gembira nggak? Benar, padahal itu benar atau bohong? Tapi kok bisa gembira? Karena pikirannya. Contoh misalkan, saudara didatangi temanmu. Dia bilang, kamu tahu nggak? Apa tuh? Tadi waktu kami ngumpul di sana, ya, dia ngomongin kamu. Terus katanya kamu punya utang, nggak dibayar. Saudara dengar itu, kira-kira hatimu gimana? Marah nggak? Padahal belum tentu orang itu benar ngomong. Ya kan? Bisa jadi itu karena orang itu yang bikin sendiri. Artinya apa saudara? Pikiran itu, rasa gembira itu bisa disehat.
Tergantung saudara ini menunjukkan pikiranmu kemana. Makanya Alkitab berkata, ya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Pikiran yang ganda, ya, pikiran yang kedagingan, maksudnya pikiran yang daging itu membawa kepada kematian. Tetapi pikiran kepada firman itu membawa kepada kehidupan. Nah mungkin gak ada waktunya kita bahas itu. Jadi begini, kemana pikiranmu kau tujukan akan mempengaruhi perasaanmu, akan mempengaruhi hormonmu, semangatmu. Saya Pak ada masalah, terus bagaimana pikiran saya? Kalau engkau berpikir saudara, Alkitab ada satu ayat, dia bilang begini, imanmu akan menjadi efektif, berdaya guna ketika engkau menyadari semua kebaikan yang ada di dalammu, di dalam Kristus. Banyak orang saudara tidak bisa melihat dirinya di dalam Kristus, karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, janji-janji Tuhan yang ajaib tidak bisa dilihat. Contoh misalkan begini, saudara bersuka cita mana? Saudara dikasih duit atau saudara menjadi anak Allah? Enggak, yang benar nih, yang benar. Kenyataannya, saudara lebih senang punya duit atau saudara lebih senang disebut anak Allah? Serius. Karena pikiran kita kerap kali saudara hanya melihat yang fisik. Kita tidak bisa melihat realitas di dalam kebenaran. Bersukacita dalam Tuhan. Saya bisa bersukacita saudara setiap hari. Ketika saya memikirkan saya anak Allah, saya anak yang maha tinggi, semua kuasa ada di bawah saya. Allah telah memberkati saya dengan segala berkat di dalam surga. Allah memberikan saya kuasa untuk menahan kekuatan musuh, menginjak ular dan kalajengking. Allah telah memberikan kepada saya perkenanan sehingga apapun yang di hadapan saya, apa yang saya butuhkan terbuka. Pikirannya di set di situ, saudara. Di set di dalam kebenaran. Maka engkau akan bisa bersuka cita. Kalau setiap pagi, nih siapa nih? Setiap pagi ucapkan 25 syukur kepada Tuhan. Maka hidupmu hari itu akan penuh dengan gairah. Saya kalau bangun anak saya ajari mengucap syukur. Ucapkan syukur 10, 20. Jadi kalau saya bangun pagi saya bilang Tuhan terima kasih. Aku anakmu, aku orang yang kau cintai, aku orang yang kau sayangi, aku orang yang kau rapi, aku orang yang kau benarkan, aku orang yang kau sertai, aku orang yang tinggal di hadapanmu, aku orang yang kau siapkan malaikat-malaikat. Aku orang yang akan selalu diangkat. Aku akan orang yang akan selalu jadi kepala, tidak pernah menjadi ekor. Aku orang yang akan selalu ada jalan keluar. Aku orang yang bisa melompati tembok, akan bisa menyeberangi laut, akan bisa mendaki gunung. Apapun aku bisa lakukan, aku mengucap syukur karena nothing is impossible for me. Saudara bisa lakukan itu? Atau kau akan menarik diri, meratapi nasib, melihat kemalangan demi kemalangan yang kau hadapi, kesulitan demi kesulitan yang kau hadapi. Atau kau akan bersuka cita. Saudara saya cerita ya. 1 tahun yang lalu saya putuskan saya keluar dari Microsoft. Syukurnya saya keluar. Ya. Karena ternyata my boss behind the scan ya. Saudara yang mengerti-mengertilah ya. Begitu saya keluar saudara. Saya putuskan keluar. Saya melatih diri saya bersuka cita. Gak pernah kelihatan muka saya, aduh besok ngapain? Gak ada saudara. Kalau ada yang telepon saya, Mas Simon lagi ngapain? Menikmati hidup. Saya enjoy saudara. Saya keluar dari perusahaan saudara. Orang tua saya bilang, aku butuh mobil, aku kasih. Mertua saya bilang, aku butuh mobil, aku kasih. Saya lagi gak kerja. Istri saya bilang, Pak ada tanah di situ bagus, kita beli. Saya belajar mengucap syukur. Saya belajar bergembira karena saya pikir begini, saya anak kerajaan. Saya tidak mau makanan, buah dan semua yang ada di rumah dikurangin. Biarkan melimpah.
Karena saya pikir begini, saya anak raja, hidup dalam segala kelimpahan. Saudara setelah saya keluar, saya tidak pernah cari kerja. Saya tidak pernah cari kerja. Orang-orang teleponin saya, kamu mau enggak? Kamu masih mau kerja enggak? Saya bilang kalau bagus saya terima, kalau enggak bagus enggak saya terima. Sampai ada teman saya, yaudahlah sinilah CV-mu. CV saya kirim lewat WA, nih CV saya, terserah mau dikasih kemana. Dalam sebulan saudara, saya dipanggil. Di pekerjaan saya sekarang, posisi saya dari pekerjaan saya sebelumnya, itu naik. Saya melihat saudara, kalau kita taruh percaya kita kepada Tuhan, lihat segala sesuatu saudara. Bersikaplah sebagai anak-anak yang disayang oleh Tuhan, amin. Saya tidak tahu saudara bagaimana saudara merasa dirimu di hadapan Tuhan. Saya tidak anggap saya baik. Ya, saya tidak anggap saya baik. Saya hanya tahu saya disayang oleh Tuhan. Saya dicintai oleh Tuhan. Dan Dia Bapa saya. Kerap kali saya cuma bilang, Tuhan aku mau masuk di hadirat-Mu. Aku mau diam di rumah-Mu. Aku minta hari ini pelayan-pelayan-Mu, hamba-hambamu, malaikat-malaikat-Mu, tolong bantuin pekerjaan saya. Karena saya mau berhadap-hadapan dengan Tuhan dulu. Nah tiba-tiba pekerjaan terbuka, koneksi terbuka. Tanpa harus direkayasa-rekayasa saudara. Nah kalau kita bisa mengucap syukur, ini janji Tuhan. Bersukacitalah oleh karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Tapi mungkin, aduh gimana Pak caranya Pak? Saudara gini, percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Kita yang harus belajar bagaimana bisa melihat Tuhan secara positif. Melihatnya dengan mata yang selalu percaya bahwa tidak ada yang buruk yang terjadi di dalam Tuhan. Sekalipun kadang musuh, iblis berusaha menekan kita ya enggak. Berusaha menindas kita. Berusaha membuat segala kesulitan demi kesulitan. Saudara saya mengatakan begitu bukan berarti saya enggak menghadapi banyak kesulitan. Saya menghadapi banyak kesulitan saudara. Banyak kesulitan yang saya hadapi. Bahkan kemarin waktu ke provinsi-provinsi saudara. Ya, pada saat kami mau berangkat, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tiba-tiba, saya sudah siapkan surat. Tiba-tiba 2 surat tim kami nggak ada. Ketinggalan, akhirnya diurus, nyampe di bandara. Begitu di bandara kami nyampe, antri 1 jam. Udah antri 1 jam saudara, udah sebentar lagi pesawat mau berangkat. Check in. Tiba-tiba tiket kami nggak ada di sistem. Loh, kok nggak ada di sistem ini, kenapa nih? Kami 8 orang mau berangkat, 8 orang. Ternyata saudara, tiket kami salah bulan. Tahu salah bulan? Tanggalnya misalkan berangkat tanggal 30 gitu ya, benar gitu. Seharusnya bulan 9, tentunya bulan 10. Sebentar lagi pesawat mau berangkat. Tapi kami berusaha tenang. Saya tenang, saya senyum. Saya panggil petugasnya, ini begini tolong beresin. Diberesin saudara. Langsung, udah banyak orang antri kan, banyak orang antri tuh. Kalau ngikutin antri mungkin gak jadi-jadi kami berangkat tuh. Langsung dia cari jalur cepat, buka konter baru, layani, Pak, Bapak tinggal tambah 100.000 aja. Pesawat yang sama? Iya. Jam yang sama? Iya. Tujuan yang sama? Iya. Berangkat saudara. Tuhan itu ajaib. Bukan berarti tidak ada masalah, masih ada masalah. Begitu kami mau antri, mau naik pesawat, tiket ininya Lia salah. Dia pegang tiket orang. Ke Medan pula tuh, bukan ke Silangit, saudara. Tapi sekali lagi saya panggil petugasnya, ini salah, tolong beresin. Oh siap Pak, kami berangkat. Kan selalu ada saudara. Tapi bisakah ketika situasi seperti itu apapun yang terjadi? Percayalah saudara. Tuhan itu baik dan menyertai. Asal kita bisa tenang aja. Ya. Nah itu yang kedua, Sukot adalah perayaan sukacita.
Yang ketiga, Sukot adalah apa? Saudara, perayaan melambaikan daun palem. Makanya kenapa tadi saya pegang-pegang daun palem? Jadi di Alkitab dikatakan ketika mereka mau merayakan Sukot, saudara, mereka itu diperintahkan untuk mengambil 3 jenis daun. Oke, saya akan bahas dulu 3 jenis daun sebelum masuk nanti ke palemnya, saudara. 3 jenis daun dan 1 buah-buah. Dan biasanya itu buahnya adalah limau. Lemon ya, lemon. Saudara, itu semua ada artinya. Jadi dari 3 daun itu, saudara, itu ada yang tumbuh di tanah gersang. Jadi tumbuhan itu tumbuh di tanah gersang. Satu lagi tumbuh di gunung. Satu lagi palem, kurma tumbuh di lembah ataupun di dataran. Maksudnya apa, saudara? Tuhan mau berkata begini. Nah, kalau aku berjalan bersama dengan engkau sedang ada di padang gurun, aku bisa memberikan air kehidupan dan memberikan pertumbuhan. Amin. Bahkan ketika engkau harus naik gunung, situasi sulit, nggak ada sumur di sana, saudara. Tuhan tetap menyediakan kehidupan. Tanah gersang, gunung, sekarang lembah. Di lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Nah, kalau di Israel, saudara, kebiasaan mereka adalah begini. Mereka akan ambil palem, ya, daun ini. Mereka akan menggoyang-goyangkannya kepada 6 arah. Ya, mereka akan goyang-goyang ke arah timur. Mereka akan memberkati, ya. Biar kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Kami berkati, diberkati semua, saudara. Berkati. Ke barat mereka melakukan hal yang sama. Ke utara mereka melakukan hal yang sama. Ke selatan mereka melakukan hal yang sama. Sekarang mereka melambang-lambangkannya ke Tuhan. Ke atas. Kemudian ke bawah, ke tanah. Dia mau berkata, berkat-Mu melingkupi semua. Timur, barat, utara, selatan, langit, dan bumi, saudara. Terus mereka ngambil buah lemon. Sebenarnya kalau dibahas lebih dalam, saudara, Sukot ini ada 7 profetiknya yang sedang digenapi hari ini di Israel. Tapi kita tidak akan bahas itu. Ya. Jadi pada masa Bait Suci, saudara, pada masa Bait Suci, ketika mereka merayakan Sukot, mereka akan membaca Mazmur 118. Coba kita buka dulu Mazmur 118. Ayat 25-28. Ini doa-doa yang selalu mereka panjatkan selama mereka merayakan Sukot. Dapat Mazmur 118 ayat 25 sampai 28. Nah, kita baca 1, 2, 3. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Terus? 25 sampai 28. Oke. Ya. Jadi, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan, Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Jadi mereka selalu membacakan ini pada saat Sukot, saudara.
Inilah sebenarnya doa-doa yang mereka naikkan akan kedatangan seorang juru selamat, yaitu Yesus. Nah, jadi kalau saudara, kalau waktu itu mereka melakukan itu, terus mereka menaikkan menorah, ya, mereka menari dan mereka membacakan ayat itu. Sayangnya saudara, ya, ketika Yesus datang, ketika Yesus masuk Yerusalem, dia menaikin keledai, ya. Mereka sudah melakukan itu. Alkitab berkata apa? Mereka memotong daun palem dan mereka berkata persis kata-katanya sama, saudara. Ya, dikatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi mereka itu udah berdoa, saudara, ratusan tahun. Tapi ketika Yesus datang mereka nggak lihat. Kita ini makanya saudara mengucap syukur. Di zaman kita, ya, Yesus sudah datang. Jadi kita akan selama-lamanya, saudara, sampai nanti masuk ke dalam kekekalan, kita akan tetap menggoyang-goyangkan ini. Saudara tahu di mana ayatnya? Bahwa kita akan menggoyang-goyangkan ini? Coba kita baca dulu Wahyu 7 ayat 9, 10, 17. 1, 2, 3. Setelah hal-hal ini saya melihat dan lihatlah sekelompok besar orang yang tidak dapat dihitung oleh siapapun dari semua bangsa, suku bangsa, dan bahasa berdiri di depan tahta di depan anak domba, berpakaian jubah putih dengan cabang palem di tangan mereka dan berteriak dengan suara nyaring berkata, keselamatan adalah milik Tuhan kita yang duduk di atas tahta dan milik anak domba. Oke, sampai di situ. Saudara lihat ya, betapa Tuhan kita itu menyiapkan segala sesuatu dari ribuan tahun yang lalu. Ketika dia memberikan perintah itu kepada Musa, untuk itu dilakukan dan sedang dipersiapkan untuk kita akan masuk kepada apa yang dituliskan oleh Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Amin. Saudara excited? Jadi ketika hari ini saudara lihat daun palem, saudara goyang-goyang, Hosana bagi Tuhan, Hosana bagi anak domba. Itulah nanti yang juga saudara dan saya akan lakukan di hadapan anak domba Allah. Jadi makanya kalau ada perayaan saudara, jangan anggap sepele saudara. Jangan anggap sepele. Respon dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya, oke, kita masih ada waktu. Sedikit lagi ya, masih ada ya. Coba yang keempat, tinggal 2 lagi. Yang keempat, Sukot adalah perayaan sampai kekekalan. Saya sudah sampaikan tadi. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun dalam bulan yang ke-7. Nah, kenapa dikatakan Sukot? Seperti saya bilang tadi, Sukot itu sama dengan tabernakel, saudara. Kalau dalam bahasa Inggris, saudara cari tulisannya tabernakel. Ya, tabernakel. Mari kita baca Yesaya 4 ayat 5. Nah, ini pada saat kerajaan 1000 tahun akan ada Sukot. Saudara katakan apa? Mari kita baca bahasa Indonesia 1, 2, 3. Maka Tuhan akan menciptakan di atas setiap tempat tinggal di gunung Sion. Dan di atas kumpulannya awan dan asap di siang hari dan kilau api yang menyala di malam hari. Karena atas semua kemuliaan akan ada sebuah penutup. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut hupa. Ya, dan akan ada tabernakel. Dalam bahasa Ibrani disebut suka. Ya. Untuk tempat teduh di siang hari dari panas. Dan selanjutnya. Dan untuk perlindungan dari badai dan hujan. Kita akan memasuki tabernakel yang sesungguhnya.
Tetapi sekarang pun sebenarnya kalau saudara baca Yesaya 4 ayat 5 dan 6 dikatakan untuk apa? Untuk tempat teduh di siang hari dari panas, untuk tempat berlindung dan untuk perlindungan dari badai dan hujan. Kalau kau merasa hidupmu panas hari-hari ini saudara, masuk ke dalam tabernakel Tuhan. Just as simple kau katakan, Tuhan, aku mau di dalam tabernakelmu. Aku mau berada di dalam tudungmu. Karena aku tahu aku tidak kuat menghadapi panasnya dunia. Aku tidak kuat menghadapi kesulitan badai yang terjadi di luar. Karena memang Tuhan tidak menginginkan kita ada di luar. Dia mau kita ada di dalam. Ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam, maka tergenapilah firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan berkata, sekali lagi Allah akan menggoncang bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Supaya apa yang tidak bisa tergoncangkan tinggal tetap. Dan kita tidak akan tergoncangkan kalau kita tinggal di dalam tudungnya Tuhan atau di dalam tabernakelnya Tuhan. Ini Tuhan sudah nubuatkan, sudah katakan ribuan tahun yang lalu. Ya. Nah, tapi saya berdoa supaya hari ini kita semua mengalaminya dan masuk di dalam tabernakelnya Tuhan. Amin. Itu tadi yang keempat. Sekarang kita sampai yang kelima. Tadi kita diberikan air tah? Tadi belum diangkat ya ayah ya? Sudah diangkat air. Saudara, Sukot juga adalah perayaan air hidup. Kok bisa Pak? Iya. Ya. Air adalah bagian penting dari perayaan Sukot. Air akan diambil dari kolam Siloam pada zaman Bait Suci. Ya. Dan dibawa ke Bait Suci dalam kendi emas. Imam akan menuangkan air tersebut ke altar. Jadi saudara dalam perayaan Sukot itu pada hari ke-8 ya, pada puncak perayaan itu, maka imam akan mengambil air dari Siloam di dalam kendi emas dan akan dituang dan mereka akan membacakan Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Ya, nah saudara baca nanti di rumah. Kemudian dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kalau saudara baca di kitab Injil ya saudara, ketika pada saat perayaan Sukot, Yesus pergi Yerusalem. Baca ayatnya, ya, slide terakhir. Yesus pergi ke Yerusalem, yaitu pada Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dikatakan begini, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu hari adalah hari ke-8. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi selalu yang dilakukan oleh imam pada perjanjian lama, itu adalah gambaran sebenarnya daripada Yesus. Jadi ketika imam mengambil kendi emas, dia tuang air dan dia membacakan Yesaya tadi. Pada hari itu Yesus, air hidup yang sesungguhnya datang dan mendeklarasikan dirinya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ribuan tahun Tuhan memberikan perintah itu kepada orang Israel untuk selalu mereka menuangkan air, menuangkan air, menuangkan air. Itu Tuhan genapi. Yesus katakan, haus, datang padaku. Aku berikan air kehidupan. Bahkan bukan hanya air diberikan kepada kita, tetapi kita juga menjadi sumber daripada air. Siapa mau jadi sumber daripada air itu? Karena ketika roh Tuhan masuk ke dalam hidupmu saudara, kamu akan menjadi sumber kehidupan. Saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan. Akan hari-hari belakangan ini kita disebut putaran terakhir.
penggenapan dari segala sesuatu. Sukkot adalah perayaan terakhir yang akan dirayakan oleh umat manusia. Kalau Paskah adalah perayaan membawa saudara keluar. Sukkot adalah perayaan untuk membawa saudara masuk. Keluar dari kegelapan, itu Paskah. Tapi masuk ke rumah Tuhan, ke tabernakel Tuhan, itu adalah Sukkot. Seberapa saudara bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau katakan, Tuhan mau tunjukkan. Di dalam semua perayaan itu dikatakan, aku adalah Allah yang setia yang menyertai perjalananmu sampai engkau masuk ke tabernakel Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan kita ini, ya, ada badai, ada hujan, ada tantangan, tetapi sebenarnya kita tidak ditetapkan untuk mengalami hal demikian. Dia mau menyimpan kita di secret place-nya dia. Kalau kita mau tinggal di dalam tabernakelnya dia. Kita hanya akan melihat itu. Hujan badai boleh terjadi di luar, namun saya akan beria-ria di dalam rumah Tuhan. Amin. Coba katakan, ya. Hujan badai boleh terjadi di luar. Kegemparan boleh terjadi di luar. Namun saya akan beria-ria karena saya tinggal di rumah Tuhan. Saya tinggal di dalam tabernakelnya Tuhan. Ayo kita sembah Tuhan.